إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ayo ikhwah, pada kesempatan sore hari ini untuk kajian Lu'lu' wal Marjan dipending dulu ya setelah Ramadan. Selama bulan Ramadan insyaallah kita akan membahas ayat-ayat tentang puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian as-siyam, itu berpuasa, kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Sini Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan idza sami'tum Allah azza wa jalla yaqul ya ayyuhallazina amanu fa'ar'ihi sam'ak. Apabila kalian mendengarkan Allah mengatakan hai orang-orang yang beriman, maka segera kalian siapkan telinga kalian itu. Fa innahu imma amrun ya'murullahu bih aw nahyun nahallahu an. Karena biasanya isinya tidak lepas dari dua. Yang pertama itu perintah, atau yang kedua itu larangan. Jadi maksud beliau adalah setiap ayat ya yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya isinya perintah atau larangan. Ya. Dan ini memang konsekuensi iman. Karena hakikat iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Dan ini memberikan kepada kita faedah ya, bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah annal amal minal iman, bahwasannya amal itu termasuk apa? Iman. Iya. Di sini Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Isyaratun ila anna al-iman yaqtadhi minal mu'minina as-siyam, sebagai isyarat bahwasanya syarat sahnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu adalah iman. Tanpa iman tidak akan diterima. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kenapa demikian?
Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa amal tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah, dan iman tanpa amal percuma. Maka dua perkara ini saling berkonsekuensi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba, kata-kata kutiba di sini Pak bentuknya fi'il madhi tapi lil majhul, diwajibkan, ya. Kenapa bentuknya fi'il madhi lil majhul? Kenapa tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya? Diwajibkan. Yang mewajibkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikum? Allah mewajibkan atas kalian. Seperti misalnya dalam ayat yang lain, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian mewajibkan atas dirinya rahmat, kasih sayang. Tapi di sini Allah mengatakan kutiba, diwajibkan. Tidak disebutkan fa'ilnya. Kata para ulama, karena siam itu, puasa itu mengandung masyaqqah, sesuatu yang memberatkan. Karena siam, puasa itu mengandung masyaqqah, sesuatu yang memberatkan. Dan masyaqqah jenis daripada mudarat. Sedangkan masyaqqah jenis daripada apa? Mudarat. Sedangkan mudarat adabnya tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu ya Allah tidak dinisbatkan kepada engkau. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Pak, ya, segala macam keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Contoh misalnya Allah mengatakan wa anna wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dalam surat Al-Jin, wa anna la nadri, kata para jin, dan kami tidak mengetahui asyarrun urida, apakah keburukan yang diinginkan, ya, biman fil ard, asyarrun urida biman apa? Allah mengatakan wa anna la nadri asyarrun urida, apa tadi? Subhanallah, saya lupa. Am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Rabb mereka menginginkan kepada mereka kebaikan? Ketika menyebut kebaikan, Allah menyebutkan dirinya. Ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan? Tapi ketika keburukan tidak disebutkan subjeknya. Kami tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan, lihat, diinginkan, ataukah kebaikan yang Allah inginkan, tuh lihat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kalian apa? Shiyam. Tidak disebutkan siapa subjeknya, padahal subjeknya Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya sudah kita sebutkan tadi, ya. Apa tadi hikmahnya? Bahwa siam mengandung apa? Masyaqqah, jenis daripada kesulitan. Dan kesulitan itu jenis daripada apa? Mudarat. Iya.
Baik, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Di sini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kutiba alaikum as-siyam. Diwajibkan atas kalian apa? As-siyam. Apa itu siyam atau saum? Saum atau siyam secara bahasa artinya al-habs, yaitu menahan. Adapun secara istilah yaitu habsun nafs an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyah. Siyam secara istilah syariat adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ma'an niyah, disertai dengan niat. Nah, ini definisi yang paling lengkap, Pak. Iya. Baik, kita akan sedikit syarah definisinya, yaitu menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Disertai dengan niat, berarti ini menunjukkan bahwa rukun puasa itu dua. Rukun puasa apa? Dua. Apa itu? Yang pertama, menahan diri dari semua perkara yang membatalkan. Yang kedua, niat. Sebagian ulama mengatakan rukun puasa hanya satu, itu menahan diri dari semua yang membatalkan. Adapun niat, kata mereka, itu syarat. Namun wallahu alam, ya, la musyahata fil istilah. Dalam masalah ini yang paling kuat rukunnya dua tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama itu menahan diri dari semua perkara yang membatalkan, dan yang kedua apa? Niat. Apa saja yang membatalkan? Perkara yang membatalkan itu ada dua macam. Yang pertama, yang menjadi ijma' seluruh ulama sepakat bahwa itu membatalkan. Yang kedua, yang masih diperselisihkan para ulama apakah membatalkan atau tidak. Adapun yang menjadi ijma' ulama membatalkan, yang pertama makan dengan sengaja. Yang kedua minum dengan sengaja. Ini semua seluruh ulama sepakat, ijma'. Iya. Yang ketiga yaitu jima, bersetubuh. Dan tiga perkara ini ijma' seluruh ulama, ya, bahwasanya ini semua adalah membatalkan puasa. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhul Islam, di antara perkara yang membatalkan puasa juga al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan apa? Sengaja. Kemudian juga yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Ini juga ijma' seluruh ulama.
Kemudian akal Islam yang semakna dengan makan dan minum. Yang semakna dengan makan dan minum. Contohnya kata para ulama tat'im, infus. Ya. Maka infus itu bisa membatalkan puasa. Kemudian di antara perkara yang membatalkan puasa, dan ini menjadi khilaf para ulama apakah itu membatalkan atau tidak, yaitu berbekam. Para ulama berbeda pendapat apakah berbekam itu membatalkan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan batal. Apa dalilnya? Itu hadis aftar al-hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam dua-duanya batal. Dan ini ya yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa hijamah tidak membatalkan. Hijamah tidak membatalkan. Berdasarkan hadis ya, bahwasanya Nabi SAW pernah berhijamah dalam keadaan sedang berpuasa. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Albani, dan inilah pendapat yang paling kuat insyaallah. Iya. Adapun hadis aftarul hajim wal mahjum, ya, yang rajih bahwa itu sudah dihapus. Ya. Allahu a'lam. Kemudian di antara yang membatalkan puasa, dan ini menjadi khilaf para ulama, itu istimna, onani. Jumhur mengatakan bahwa onani atau istimna itu membatalkan. Alasannya kias. Kias dengan apa? Dengan jima. Apa persamaannya? Sama-sama mengeluarkan air mani dengan lezat. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa istimna tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Syekh Albani rahimahullah. Alasannya tidak ada dalil. Dan juga kata mereka tidak bisa disamakan dengan jima. Sebab kenapa? Kalau misalnya disamakan dengan jima, berarti kafaratnya sama dong. Karena orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan wajib bayar apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan berapa orang? 60 fakir miskin. Sekarang kalau misalnya jima dengan istimna itu disamakan, berarti kalau antum di siang hari bulan Ramadan antum jima apa istimna, onani, berarti antum punya wajib untuk bayar kafarat ini. Kata Syekh Albani tidak bisa. Iya. Tidak bisa disamakan dalam hal ini. Makanya Syekh Albani rahimahullah pendapatnya menguatkan bahwa istimna tidak ada dalil yang menunjukkan membatalkan. Ya, itu pendapat beliau. Tapi pendapat jumhur mengatakan itu membatalkan. Allahu a'lam. Kemudian akhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Di sana ada beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa. Contoh misalnya apa? Suntikan yang itu bukan sifatnya untuk pemberian makanan, bukan. Iya. Antum disuntik misalnya pantatnya sama dokter karena berobat dan yang lainnya. Demikian pula memakai celak di mata, itu pun tidak tidak membatalkan.
Ya. Demikian pula nyicipin masakan selama tidak sampai ke kerongkongan. Itu pun juga tidak membatalkan puasa. Nah, ini akal Islam. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian siam. Apa syarat wajibnya puasa? Syarat wajibnya puasa ya akhwal Islam, yang pertama muslim. Ya, syaratnya wajib puasa yang pertama apa? Muslim. Adapun orang kafir, apakah mereka wajib puasa? Tidak. Tapi di hari kiamat mereka akan diazab nggak sama Allah gara-gara nggak puasa, Pak? Hah? Di hari kiamat nanti mereka diazab nggak sama Allah gara-gara nggak puasa? Katanya tadi nggak wajib. Hah? Iya. Diadab. Mungkin ada yang bertanya, bukannya mereka nggak wajib puasa, Ustadz? Betul. Karena syarat sahnya puasa itu adalah Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam lalu mereka puasa, tetap nggak bakal diterima sama Allah. Bagaimana kalau mereka puasa? Apakah mereka tetap akan diadab? Diadab karena mereka tidak mau beriman, karena tidak sah puasanya. Iya. Makanya Allah berfirman tentang penduduk neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Apa yang membuat kalian masuk neraka Saqar? Kata mereka, kami dahulu tidak sholat dan kami dahulu tidak memberikan makan fakir miskin. Padahal mereka orang kafir, tapi mereka diadab gara-gara mereka tidak sholat, mereka diadab gara-gara mereka tidak puasa dan yang lainnya. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang kedua, balik. Seluruh umat sepakat bahwa anak kecil yang belum balik tidak wajib puasa. Karena Nabi SAW sabda, Rufi al-qalam an thalathah, diangkat pena dari 3 orang. Yang pertama dari anak kecil sampai balik, yang kedua dari orang yang tidur sampai apa? Bangun, dan yang ketiga dari orang gila sampai sembuh. Ya. Namun tetap kata para ulama, kewajiban orang tuanya adalah untuk menyuruh mereka untuk puasa. Ya, walaupun anak-anak yang belum balik itu tidak ada kewajiban puasa, akan tetapi kata para ulama, orang tuanya wajib menyuruh terutama anak-anak yang sudah mumayyiz untuk berpuasa. Iya. Kemudian syarat yang ketiga apa? Berakal. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian syarat yang keempat, syarat wajibnya puasa apa? Qudrah, mampu. Adapun kalau dia tidak mampu karena sakit misalnya, maka pada waktu itu dia tidak ada kewajiban apa? Puasa. Iya. Syarat yang ke berapa? Yang keempat? Yang kelima, mukim. Adapun musafir maka tidak ada kewajiban dia untuk puasa. Allah mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar.
Jika kalian sakit atau kalian safar, lantas kalian tidak berpuasa, maka wajib kalian mengganti dengan hari-hari yang lain. Iya. Namun para ulama berbeda pendapat, Pak. Mana yang lebih utama bagi orang yang musafir? Apakah yang lebih utama bagi dia adalah puasa atau tidak? Semua ulama sepakat, musafir itu tidak wajib apa? Puasa. Kalau antum pergi safar ke Semarang misalnya, antum safar ke Bandung misalnya, antum safar ke, pokoknya safar aja, maka antum tidak ada kewajiban puasa. Artinya kalau antum nggak puasa pun nggak berdosa, nggak masalah. Atau antum pergi umroh untuk di bulan Ramadan, selama antum umroh di sana nggak puasa, boleh nggak? Hah? Boleh. Kenapa? Karena antum musafir. Iya. Namun terjadi khilaf para ulama, mana yang lebih utama? Musafir ini lebih baik puasa apa enggak? Sebagian ulama mengatakan lebih baik buka. Kenapa? Karena itu rukhsah. Sedangkan Allah suka untuk didatangi rukhsahnya. Sebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah suka untuk didatangi keringanannya, rukhsah. Berarti ini menunjukkan kata mereka, ya, musafir lebih baik nggak puasa. Sebagian lagi mengatakan apa? Musafir lebih baik puasa. Berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW pernah safar dan tetap puasa. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tetap puasa saat safar, dan tidak mungkin Nabi melakukan kecuali yang paling utama. Sebagian lagi memberikan perincian, dilihat keadaannya. Kalau ternyata safar sama sekali tidak mempengaruhi puasa kita, maka pada waktu itu yang lebih utama apa? Puasa. Tapi kalau safar membuat kita lelah, ya, artinya puasa kita itu membuat kita masyaqqah, semakin bertambah kesusahan, karena kan safar itu sudah susah, Pak. Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian dari adab, kata Rasulullah SAW. Maka kata mereka, kalau ternyata puasa itu membuat dia berat, maka pada waktu itu dia lebih baik nggak puasa. Kalau ternyata puasa itu malah memberikan mudarat buat dia, maka haram bagi dia puasa. Iya. Ini pendapat yang paling kuat, wallahu alam, itu memberikan perincian tentang keadaan orang yang berpuasa. Namun tentunya akhi, sudah kita sebutkan tadi bahwa musafir tidak ada kewajiban apa? Puasa. Iya. Nah, sekarang antum misalnya sengaja safar. Ustaz, saya pengen jima sama istri, gimana caranya? Boleh nggak saya sengaja safar dalam rangka jima? Hah? Iya. Udah mah, kita ke Bandung aja yuk. Bandung kan safar. Iya. Kata para ulama tidak boleh kalau memang tujuannya untuk itu. Iya. Allahu a'lam. Kemudian syarat yang keenam, ini khusus untuk para wanita, yaitu bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Karena seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang nifas ataupun haid, maka tidak boleh mereka berpuasa. Kalau mereka berpuasa, justru mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya.
Ini akhwat Islam, syarat wajibnya apa? Puasa. Ada lagi yang disebut dengan syarat sahnya puasa. Adapun syaratnya sahnya puasa, selain yang tadi, yaitu mumayyiz. Karena anak yang belum mumayyiz tidak sah puasanya. Antum punya anak umur 5 tahun belum mumayyiz tapi puasa, sah puasanya? Tidak. Tapi tetap kalau dia puasa pahalanya buat orang tuanya. Iya. Nah itu syarat sahnya puasa, yaitu yang pertama tadi apa? Mumayyiz. Yang kedua niat. Ya, syarat sah puasa yang kedua yaitu apa? Niat. Kemudian akhwat Islam, niat tempatnya di hati. Seluruh ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Makanya tidak disyariatkan, ya, untuk mengatakan nawaitu sauma godin misalnya. Yang ada di masyarakat kita, habis sholat tarawih, imam kemudian menuntun, ayo kita niat bareng-bareng nawaitu sauma godin. Semua ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah niat itu harus setiap malam? Setiap malam Ramadan harus ada niat untuk puasa? Ataukah cukup malam pertama bulan Ramadan untuk 1 bulan? Sebagian ulama mengatakan cukup malam pertama saja, diniatkan untuk 1 bulan penuh. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Iya. Mereka mengatakan bahwa ini lebih memudahkan. Sebab kalau misalnya kita harus berniat setiap malam, tentu ini sesuatu yang menyulitkan. Sedangkan kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan itu mendatangkan apa? Kemudahan. Dan ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin mengatakan, kata beliau, inilah pendapat yang paling kuat. Sedangkan jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib niat setiap malam. Dalilnya hadis man lam yujammi as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Artinya tidak sah puasanya. Kata mereka, yang namanya fajar itu adanya setiap apa? Setiap hari. Dan itu menunjukkan, kata mereka, bahwa wajib berniat setiap malam. Tidak cukup pada malam pertama saja. Akan tetapi ya disyariatkan atau diwajibkan untuk berniat setiap malam. Nah sebetulnya Pak, untuk antum berniat setiap malam sebetulnya nggak sulit kok Pak. Antum sahur ada niat puasa nggak? Hah? Iya, orang yang sahur otomatis pasti niat puasa. Nggak mungkin. Buktikan aja. Kalau antum ada yang sahur, tanya, ente ngapain sahur? Nggak mungkin dia mengatakan, saya sahur nggak ada niat puasa. Nggak mungkin. Biasanya ya mau puasa lah, mau ngapain lagi kan gitu. Iya. Maka orang yang sahur biasanya otomatis sudah ada niat apa? Mau berpuasa. Iya. Allahu a'lam. Nah ini dia syarat sah puasa. Iya. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian apa? Siyam. Lalu Allah mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kenapa Allah mengatakan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, Pak? Kata para ulama, litasliyah, sebagai hiburan untuk kita, bahwa ternyata puasa itu bukan sebatas kewajiban kita umat Islam, Pak, tapi juga umat-umat sebelum umat Islam pun telah diwajibkan apa? Puasa, siam. Ya. Ini menunjukkan yang kedua apa, Pak? Bahwa puasa itu adalah syariat semua umat. Umat-umat sebelum kita, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, orang-orang Bani Israel, ternyata mereka pun punya kewajiban apa, Pak? Saum, berpuasa. Iya, Masya Allah. Maka ketika kita tahu ternyata saum itu bukan hanya diwajibkan atas umat Islam, tapi diwajibkan kepada umat sebelum umat Islam, maka saat itu apa, ya akhal Islam, maka pada waktu itu mengandung tasliyah tadi. Ya Allah seakan ingin menghibur bahwa yang kalian lakukan itu bukan kewajiban kalian saja, umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan seperti itu. Iya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian Allah menyebutkan apa? Hikmah puasa. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Dan ini, Pak, membantah firqah Asy'ariyah. Di mana firqah Asy'ariyah di antara keyakinan mereka bahwa Allah boleh melakukan sesuatu tanpa hikmah. Allah bisa melakukan sesuatu tanpa apa? Tanpa hikmah. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa semua perbuatan Allah dan semua syariat Allah pasti mengandung apa? Hikmah. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Sebab sesuatu tanpa hikmah itu artinya sia-sia. Allah melakukan sesuatu tanpa ada tujuan, namanya sia-sia, Pak. Allah melakukan sesuatu cuma main-main doang, kalau begitu namanya, Pak. Makanya Allah mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Iya, tidak ada hikmah, tidak ada tujuan. Maka di sini Allah menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa. Apa itu? La'allakum tattaqun. Agar kalian apa? Bertakwa. Masya Allah. Apa itu takwa, saudaraku? Takwa ya akhal Islam secara bahasa dari kata waqayaqi, wiqayah. Ya. Artinya perisai. Dan hakikat takwa itu antaj'al bainaka wa baina ma takhaf wiqayah. Itu kamu menjadikan perisai antara sesuatu yang kamu takuti dengan dirimu. Itu takwa ya akhal Islam. Dan hakikat daripada takwa tidak lepas dari dua perkara.
Yang pertama menjalankan perintah Allah, dan yang kedua menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini hikmah takwa. Apa manfaat takwa? Banyak sekali, Pak. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka tanya jawab sampai maghrib. Silahkan bagi mereka yang mau bertanya sampai maghrib. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Hah? Persiapan? Iya, katanya persiapan buka, nggak apa-apa. Sambil kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Silakan. Salam. Membayar kafarat jima, apakah harus segera? Iya. Apakah itu harus berturut-turut ataukah itu sebatas pilihan? Ini khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hendaknya urut dulu. Berdasarkan hadis, ada seorang laki-laki tua renta datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu." Aku binasa ya Rasulullah, dan membuat orang binasa. Kata Rasulullah, "Madza? Kenapa?" "Aku berjima dengan istriku di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan." Kata Rasulullah, "Apa? Kamu bisa memerdekakan budak?" "Tidak bisa." Kata Rasulullah, "Kalau begitu kamu wajib puasa 2 bulan berturut-turut." Kata dia, "Aku sudah tua, aku nggak kuat ya Rasulullah." "Kalau begitu beri makan 60 fakir miskin." Kata dia, "Ya Rasulullah, adakah orang yang paling miskin di kota Madinah dari aku?" Ya, lihat orang ini tidak bisa membayar apa? Kafarat. Tidak bisa membebaskan budak, tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sudah begitu tidak bisa juga dia untuk memberi makan siapa? Fakir miskin. Nah, di sini Nabi menyebutkan satu persatu dulu. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa itu litakhir, pilihan. Maka antum diberikan pilihan mana yang antum mau lakukan, silahkan. Namun pendapat yang pertama itu yang paling kuat. Kalau memang berat buat antum untuk melaksanakan puasa berturut-turut, maka pada waktu itu nggak masalah antum memberi makan 60 fakir miskin. Wallahu a'lam. Apa? Apakah orang yang beriman belum tentu bertakwa? Iya. Apakah orang yang beriman belum tentu bertakwa? Iya, kalau imannya kurang. Karena kan iman itu ada iman yang sempurna dan ada iman yang kurang. Adapun iman yang sempurna, maka itu takwa. Tapi iman yang kurang, seperti misalnya orang yang beriman tapi masih melakukan perbuatan maksiat, maka ini disebut dengan mukmin yang fasik. Dia beriman tapi apa? Fasik.
Ya. Jika azan maghrib di tempat kita jam 6.15, tapi pada jam 6 kita buka karena kita pikir jam 6 sudah buka puasa. Lah, kok lucu. Ini namanya Pak, beramal hanya sebatas perkiraan. Kalau sebatas perkiraan tidak boleh. Ya. Yang memberikan uzur itu yang seperti apa? Yang memberikan uzur itu adalah perkiraan yang sifatnya kuat, dugaan yang sifatnya kuat. Contoh misalnya karena mendung. Karena mendung, nggak ada jam, nggak ada apa, antum memperkirakan dengan dugaan kuat antum sudah masuk waktu. Akhirnya antum buka puasa. Tahu-tahu matahari nongol lagi. Adapun antum misalnya, kirain jam 6. Kenapa antum nggak cross check dulu? Kewajiban antum cross check dulu. Jam berapa bukanya? Maka yang seperti ini, Pak, tidak ada uzur. Yang seperti ini tetap wajib untuk apa? Mengqadha. Wajib mengqadha dia. Iya. Ketika sholat Jumat di rakaat terakhir tiba-tiba buang angin. Kemudian ana wudu, setelah selesai wudu mendapati imam sudah selesai. Sholat apa yang saya kerjakan? Sholat zuhur. Karena sholat Jumat syaratnya harus bersama imam berjamaah. Mimpi basah apakah membatalkan? Tidak. Kalau antum mimpi dalam tidur, antum mimpi jima kemudian mimpi basah, maka yang seperti ini dalam hadis yang sahih itu tidak membatalkan apa? Puasa. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.